Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama channelnya Platform Motor Vlog. Kita nge-ride lagi. Nge-ride begini nih, menjelang dini hari. Jalan pelan-pelan gitu kan. Sambil lihat penampakan. Siapa tahu ada penampakan yang harus dibantu. Entah yang penampakan yang nyata atau tidak nyata aja lah. Cepet banget rumah sakit nih. Udah ada mobil baru lagi, ambulan. Jadi tadi gue sempat ngeliat ngeliat TikTok kalau nggak salah. Awalnya sih bukan dari TikTok ya, tapi dari Instagram orang. Ya mungkin dia ngupload dari TikTok gitu kan, dari upload lah, ganti background doang apa gimana. Jadi di situ ada kata-katanya tuh, tidak pura-pura miskin, tidak pura-pura kaya. Apa yang gua punya, apa yang gua pakai itu yang gua punya. Jadi kata-katanya tuh simple tapi dalam artinya. Tidak pura-pura miskin, tidak pura-pura kaya. Apa yang gua pakai itu yang gua punya. Jadi memang ya, banyak orang yang merasa bahwa dia sebenarnya adalah orang yang tidak punya tapi berasa orang punya. Sebenarnya dia orang yang kekurangan tapi merasa bahwa dia kaya. Ini kita bahas dalam segi materi ya. Nah, hal yang begini nih yang nggak bagus. Karena kalau yang kayak gitu tuh berarti lu tidak mensyukuri apa yang lu punya dari hasil lu sendiri. Kadang untuk memperlihatkan bahwa dia kaya itu banyak cara yang guys, ya banyak hal yang dilakukan lah. Entah itu caranya benar atau caranya tidak benar, ya itu balik lagi ke masing-masing pribadi ya. Kalau gue sih apa yang gue punya ya itu yang gue pakai, gitulah. Apa yang gue pakai ya itulah yang gue punya. Jadi tidak perlu kita memforsir diri. Ibaratnya lu punya tujuan begini gini, gua harus dapat ya sesuai dengan kemampuan lu aja cuy.
Memaksakan kehendak itu nggak bagus, cuy. Karena ketika lo memaksakan suatu kehendak dan itu tidak sesuai dengan apa yang lo bayangkan, apa yang lo pikirin, ya bisa jadi bumerang buat lo. Gitu loh. Jadi hiduplah apa adanya. Syukuri apa yang lo punya. Tapi kebanyakan orang zaman sekarang ya menghalalkan berbagai cara lah ya. Nah itu adalah sesuatu yang gak bagus. Tapi ketika lo berusaha dengan diri lo sendiri, dari hasil lo sendiri, bukan hasil untuk memanfaatkan orang lain ya, ini beda. Kalau misalkan lo bergaya dari hasil lo memanfaatkan orang lain demi kebutuhan diri lo sendiri, wah itu gak bener, cuy. Lo harus bisa tanamkan dalam diri lo bahwa lo yakin lo mampu dan lo punya kualitas buat buat lo bisa berhasil. Tapi kalau misalkan lo hidup tapi untuk memanfaatkan orang lain, percuma, cuy. Nilai lu adalah 0. Kayak ibaratnya ya, gue bakal ngorbanin apa aja yang gue punya, yang ada dalam diri gue, asal gue punya atau gue nampak terlihat kaya, terlihat mewah, terlihat wah. Tetap hidup lu 0. Kenapa gue bilang hidup lu 0? Iya, karena lo, ya gue ibaratin lo nggak mampu untuk menghasilkan apa-apa dalam diri lo. Lo hanya punya kemampuan untuk lo memanfaatkan orang lain demi kepentingan lo, itu. Jadi sebenarnya lo nggak mampu, tapi lo pura-pura mampu jadinya. Nah ini yang salah. Tapi ya balik lagi, karena terkadang seseorang itu disadarkan oleh suatu keadaan dimana keadaan itu membuat dia terpuruk dan akhirnya baru dia sadar. Tapi ketika dia sudah disadarkan oleh keadaan, tapi dia nggak sadar juga, masih begitu juga tuh, misal gitu kan, udah, lu tunggu deh tuh yang namanya karma. Nah ini yang paling berat dalam hidup. Karma itu berat. Karena ketika lo memanfaatkan sesuatu untuk kepentingan diri lo sendiri, hidup lo nggak akan berkah.
yang masuk ke badan lu tuh nggak akan menjadi sebuah berkah sama barokah, tapi jadi penyakit. Sama halnya kayak orang bucin tuh, bucin banget, ya kan? Gini, lo pacaran sama orang, lo punya tujuan atau enggak? Kalau misalkan tujuan lo hanya untuk seks, iya kan, lo mendingan cari yang open BO cuy, iya kan? Tapi ketika lo punya tujuan, lo pacaran, ya kan, entah nantinya lo berjodoh apa enggak, tapi paling tidak lo punya tujuan dulu. Iya, it's okay. Tapi kalau tujuan lu hanya untuk seks, terus akhirnya lu mengorbankan apa yang lu punya, ya kan, ya itu sesuatu yang menurut gua ya bodoh. Bodoh sama goblok beda tipis cuy. Kalau bodoh tuh masih bisa diperbaikin, tapi kalau udah goblok, nah itu yang susah. Sampai pada akhirnya ketika lu udah nggak punya apa-apa, ya kan, lu baru sadar, ya. Tapi ketika lu menjalin satu hubungan tapi lu punya visi dan misi, apa ya pun yang lu keluarin, it's okay, itu akan jadi berkah. So, setiap orang punya punya apa ya, punya cara sendiri dalam mereka memahami satu kehidupan, satu perjalanan hidup. Kayak sama lo mengambil satu keputusan untuk lo harus bekerja di sini, dan lo tahu resikonya seperti apa, suka dukanya seperti apa. Sama kayak lo menjadi seorang motovlogger atau youtuber. Ketika lo menjalani sebuah profesi ini, ya lo tahu sukanya apa, dukanya apa, ya kan? Jadi jangan dikira setiap pekerjaan itu banyak senengnya cuy. Oh enggak, pasti akan ada dukanya gitu. Kayak lo jadi seorang motovlogger, ya kan, lo harus kadang pergi ke suatu tempat, bikin konten dan lain sebagainya. Ya itu adalah suatu apa ya, kalau yang menurut gue bilang sih, itu adalah sesuatu yang lo korbankan. Lo mengorbankan waktu lo, ya kan, demi meraup dolar, ya kan, entah itu banyak entah itu sedikit, ya kan lu nggak tahu seberapa banyak penonton lu, kan lu nggak tahu, lu kan masih bayangan. Jadi ketika lu bikin konten itu adalah sebuah gambling. Sama dalam kehidupan cuy, ketika lu memutuskan sesuatu, lu gambling. Ketika gua ambil keputusan ini, apakah keputusan yang gua ambil baik atau enggak? Nah, ketika lu punya pemikiran baik atau enggak, ya tergantung mindset lu cuy, itulah. Kalau mindset lu positif, ya jatuhnya positif. Tapi kalau misalkan mindset lu jatuhnya banyakan negatifnya, ya lu akan selalu negatif cuy.
Jadi semua ya tergantung lu deh, gimana lu ngejalanin kehidupan ini seperti apa. Padahal pembahasannya dari masalah tidak pura-pura tidak miskin dan pura-pura tidak kaya. Jadi ya hidup apa adanya aja deh, ya kan, sesuai dengan kemampuan yang lu punya, cuy. Jangan merasa terus akhirnya lu baru begini terus lu merasa kayak gue bicara masalah YouTube, penghasilan gue secara tidak langsung gue pengen nularin ke anak-anak, gue pengen nularin ke teman-teman gue. Berkaryalah selagi lu masih bisa, bukan lu hidup untuk berkarya dalam hal memanfaatkan orang lain untuk kepentingan lu. Tuh itu sesuatu yang buat gua nggak bagus. Oke cuy, sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menonton channelnya Platha Motovlog. Jangan lupa subscribe, share, like, komen, dan yang pastinya tekan tombol notifikasi. Ambil hikmah yang baik dari setiap tontonan yang gue sajikan dan buang yang buruknya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang mungkin menyinggung atau merasa ada yang tersindir dan lain sebagainya. Gue nggak ada maksud ke situ. Ya kan, ini hanyalah sebuah pendapat dan opini yang gue ungkapin lewat sebuah konten. Jadi kalau ada yang tersinggung, gue mohon maaf. Ya kan, jangan lupa selalu tebarkan kebaikan dan berbuat kebaikan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.